Cikini kegondang dia, ku begini gara-gara dia. Mama tuh jauh lebih ekstrovert ya. Jadi kadang tuh mama suka yang kayak, mana ada orangnya? Mana? Sini mama lihat. Terus aku yang kayak, aduh gak jadi deh mah. Jangan deh, jangan diperparah deh gitu. Pas aku tanya sama produksi kenapa gitu kan. Alhamdulillah ternyata yang milih aku tuh dari Tante Mira Lesmana, Om Riri Riza langsung yang buat film Petualangan Sherina gitu. Mereka bilang kayak Rara nih punya kesempatan besar untuk memerankan Sherina dengan baik katanya gitu. Aku tuh banyak banget Kak julukannya ya ampun. Apa aja tuh? Bingung. Mata persahabatan. Oke. Ini yang paling kacau Kak. Apa? Bau hutan. Gimana? Bau hutan. Ini aku sebutin aja nama kau ya. Dari Kapice ke hutan nih sumpah. Hai Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kalau kemarin kita kedatangan dari jebolan Indonesian Idol, ini juga sama, jebolan Indonesian Idol cuma beda season. Sama-sama kalau kemarin top 8 sama ini juga top 8. Kalau ini tuh udah mulai menjalar, bukan cuma jadi penyanyi tapi jadi host juga. Saya sampai takut nih, udah ketawa-tawa orangnya. Kita sambut ada Rara Sudirman. Halo semuanya. Aku Rara. Salam kenal Rara. Salam kenal ya Kak ya. Aku seneng banget nih bisa diundang di sini. Akhirnya kita bisa deep talk bareng ya teman-teman ya. Aku udah nggak Jangan sabar. ambil alih iya. rasanya ya. Aku seneng banget, thank you loh Kak ya. Oke. Takutnya nanti keambil alih, cuma di kebon jeruk aja ya. Makanya ini mau ditutup, tahan dulu. Oke, gitu. Rara Sudirman apa kabar? Aku baik Kak, alhamdulillah. Kau gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rara gimana setelah dari Indonesian Idol? Wow, gimana apa ya nih banyak nih yang terjadi nih Kak. Apa tuh? Wow, aku tentunya setelah Indonesian Idol tuh aku ngerasa aku udah jauh lebih dewasa. Terus aku ngerasa dalam segi karir juga udah banyak banget yang tahu, udah luas gitu relasinya. Terus aku ngerasa kalau setelah semenjak Indonesian Idol tuh banyak banget hal yang udah aku ambil dan tuh aku bisa terapkan di sekarang gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin Indonesian Idol, dengar-dengar pernah dilarang ya? Oh sama iya betul. Sama siapa sih? Aku tuh sebenarnya dulu pernah dilarang sama orang tua aku Kak. Jadi mama dan papa. Oh, mama dan papa. Iya sebenarnya tuh aku memang udah beberapa kali udah ditawarin Indonesian Idol. Tapi waktu itu memang belum cukup umurnya. Jadi sekarang kan waktu itu 16 ya. 16 tuh udah cukup umurnya dan aku kayak, duh aku udah cukup nih, aku pengen gitu kan. Terus habis itu mama tuh udah kayak, udah Ra, nanti kalau udah 20-an aja kamu ikut Indonesian Idol, kamu fokus aja sekarang sama pendidikan. Papa juga gitu, kamu kan masih SMA katanya gitu. So aku yang kayak, aduh Ma, tapi kan dulu contoh waktu itu ada Kak Liodra, Kak Maria Simorangkir itu ikut Indonesian Idol saat umur 16 tahun juga. Jadi aku kayak ngasih contoh, Ma I'm not the first one dan gitu loh. Kayak mereka juga sukses dalam bidangnya gitu. Jadi apa yang harus diraguin dari aku kalau misalnya mereka bisa gitu. Terus mama papa juga masih kayak, Rara kamu SMA dulu ya, kuliah dulu ya gitu kan. Tapi untungnya aku punya abang Raffi Sudirman, dia juga seorang musisi dan seorang mahasiswa juga. Abang itu mendukung aku banget ikut Indonesian Idol. Waktu itu aku bilang kayak, Bang bantuin dong, Rara pengen banget nih mimpi Rara, aku bilang gitu. Terus abang yang kayak, ya aku tahu nih mimpi Rara kok, ayo nanti abang bantu ngobrol sama mama papa. Akhirnya abang juga bantu ngobrol, kita berbincang, terus abang memperjelas kalau misalnya abang yakin nih aku kalau udah ikut Indonesian Idol, aku juga tanggung jawab sama pendidikan aku, tanggung jawab sama karir aku gitu. Dan alhamdulillah berkat abang diperbolehkan Kak gitu. Tapi awal-awal pas dilarang tuh reaksinya apa sih? Marah, kayak tetap kayak ngebujuk, apa gimana sih? Reaksinya pada saat itu aku ngebujuk banget sih Kak, aku yang kayak aku nggak mau menyerah untuk bujuk, pokoknya aku mau tahun ini. Terus aku sempat yang udah pasrah, aku makanya langsung ke abang, Bang bantuin Bang, abang doang nih yang bisa bantu aku untuk saat ini. Terus abang dengan senang hati langsung ikut bantu gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Rara Sudirman, kan udah ada abangnya juga Raffi Sudirman yang udah ini apa namanya berkecimpung lah ya di industri entertainment kayak gini. Mama papa tuh emang basicnya juga entertainment apa gimana sih? Waduh, ini banyak banget yang nanya nih karena aku sama abang kan berbeda di dunia entertain ya. Sebenarnya enggak Kak, mama papa tuh nggak ada di dunia entertain sama sekali. Apalagi mereka juga kalau dengerin musik juga nggak terlalu suka sebenarnya Kak. Oh, iya? Iya, nggak terlalu suka. Jadi sebenarnya mama papa itu memang, aku nggak tahu kenapa ini bakat dari mana juga ya gitu kan. Jadi mama papa itu benar-benar walaupun mereka nggak di dunia entertain, tapi mereka dukung banget anaknya untuk ada di dunia entertain gitu. Tapi
mereka berdua tidak terlahir lah untuk dunia entertain dan segala macam gitu. Setelah Indonesian Idol, sekarang nyambi-nyambi jadi host juga kayak gitu. Itu iseng-iseng atau kayak emang apa ya? Emang dari dulu pengen jadi host juga gitu? Oke, jadi dari dulu itu Kak, aku tuh memang terkenal banget ekstrovert. Oh, keren emang udah merasa, gue udah terkenal. Enggak gitu lah Kak, astagfirullah. Enggak, aku terkenal banget Kak dari aku SMP, itu aku ekstrovert. Dan waktu itu waktu SMP, ini fun fact aja nih, awal-awal aku mulai suka gitu ngobrol depan umum gitu. Waktu SMP aku pernah jadi ketua salah satu ekskul di SMP aku. Waktu itu ekskul musik. Dan disitu aku buat program kerja Kak. Program kerjaan itu ngundang bintang tamu dari luar. Dan kebetulan karena aku udah di dunia entertain waktu itu, aku alhamdulillah punya relasi untuk bisa ngundang teman-teman artis waktu itu. Aku pernah ngundang Vicky Naki. Terus siapa lagi sih? Kalsa. Terus siapa lagi ya? Kavin Sultan. Pokoknya musisi-musisi dan entertain gitu kan. Terus aku waktu itu aku yang jadi host karena kan aku yang ngundang. Terus waktu aku juga bantu teman aku jadi co-host ganti-gantian gitu. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak kok seneng banget ya ngobrol depan umum, walaupun juga waktu itu kita ngobrolnya sama teman-teman SMP doang gitu kan. Tapi aku seneng nih share insight, terus ngasih pertanyaan buat bintang tamunya gitu. Dari situ aku kayak karena aku udah seneng, waktu di Indonesian Idol Kak, aku alhamdulillah dapat kesempatan kalau misalnya ada bintang tamu dari luar negeri, misalnya waktu itu ada Jackson Wang, ada Elliot James Ray, so aku yang dikasih kesempatan untuk ngobrol sama mereka gitu. Dari situ mungkin aku dapat banyak kesempatan untuk dipercaya untuk jadi host dari Indonesian Idol juga. Kebetulan sekarang alhamdulillah lumayan banyak lah, aku bisa jualan Kak, bisa diskon 50% gitu. Terus bisa juga aku yang serius-serius aku pernah press conference juga Kak. Waktu itu press conference salah satu acara di RCTI gitu, dan itu seru banget pengalamannya. Aku ngeliat waktu pas kamu MC, entah ya itu yang pertama atau ke berapa, yang di red carpet itu ke berapa ya? Red carpet, wah udah lumayan banyak alhamdulillah. Ini sombong apa gimana ya? Enggak dong, tapi banyak alhamdulillah aku dapat banyak kesempatan sih Kak. Tapi kalau misalnya seorang Rara tuh kan, kalau nggak salah ya, mungkin bisa dikonfirmasi. Kalau nggak salah kan pernah ikutan ajang internasional ya. Itu yang di apa? Aku pernah di Swedia. Nah, Swedia. Yang di Swedia itu kan menang ya. Alhamdulillah. Terus kenapa masih Indonesian Idol sih? Kenapa masih mau? Maksudnya udah internasional gitu. Kenapa? Karena gimana ya? Aku tuh memang dari dulu ngikutin Kaliodra Kak. Kaliodra Ginting. Kaliodra itu memang aku kenal dari kecil. Aku tahu perjalanan, proses perjuangannya. Dan Kaliodra itu memang udah ke luar negeri juga, ke inter juga gitu. Walaupun kita beda genre ya, Kaliodra pop banget, aku agak musical gitu. Tapi aku nggak tahu patokan aku dalam bermusik, aku sangat mengidolakan Kaliodra gitu. Di dunia entertain ini menurut aku Kaliodra tuh benar-benar full package yang aku udah ngeliat dari prosesnya dari kecil hingga sekarang udah jadi diva gitu. Aku merasa Kaliodra tuh nggak pernah berubah dan I wanna be like her gitu. Aku benar-benar mengikuti cara dia, attitude-nya, terus cara dia menghargai orang lain, terus cara dia nyanyi di stage tuh gimana. Dari situ aku ngerasa memang Kaliodra tuh role inspiration aku gitu. Dan salah satu reason aku kenapa ikut Indonesian Idol juga karena Kaliodra. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin jauh sebelum Indonesian Idol, Rara tuh apa sih, siapa sih kayak gitu loh? Yang maksudnya emang dari kecilnya ikutan lomba nyanyi-nyanyi kayak gitu kah? Atau gimana sih? Aku sebelum jauh dari Indonesian Idol, sebenarnya aku cuman seorang anak kecil kayak yang ingin menggapai mimpi. Aku tuh memang alhamdulillah punya bakat nyanyi, punya hobi nyanyi. Nggak cuma nyanyi sih Kak, aku nyoba banyak dulu. Aku pernah ikut lomba dongeng nasional. Terus pernah ikut apalagi ya dong, nari juga pernah, tari tradisional pernah. Tari tradisional Betawi, aku pernah ikut juga waktu SMP. Jadi aku ngerasa karena memang I love doing these things gitu, kayak aku senang banget untuk melakukan hal-hal yang seru, apalagi hal-hal di bidang entertain gitu kan. Aku senang karena aku dulu seorang anak kecil yang didukung oleh kedua orang tua aku untuk mengembangkan bakat aku, apalagi mama papa itu dukung banget untuk aku ikut lomba. Dulu aku sering banget, aku ikut lomba dari kecamatan, terus provinsi, terus nasional, internasional dari SD Kak. Aku dari SD banget, tapi aku inget banget aku memang dari dulu udah mencintai musikal. Aku waktu kelas 2 SD pernah ikut salah satu musikal besar di Indonesia waktu itu, namanya musikal Khatulistiwa.
Itu alhamdulillah aku dapat kesempatan sama para aktor senior, ada Om Rio Dewanto, terus masih banyak lagi. Dan di situ aku masih kecil banget, aku nggak tahu apa-apa. I'm just a kid who love doing things, who love acting gitu. Aku suka banget acting, nyanyi, nari. Jadi aku nggak tahu nih artis ini siapa, orang-orang tergila-gila ini siapa gitu kan. Tapi ternyata pas aku lihat-lihat sekarang Kak, wih keren juga nih, keren juga nih gue bisa satu panggung sama mereka gitu kan Kak. Terus waktu SMP aku juga masih ngejar cita-cita aku dengan mengikuti lomba-lomba mewakili sekolah Kak. Jadi aku suka banget lomba-lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Apa tuh FLS 2N? FLS 2N, betul. Aku dari kecil anak FLS 2N Kak. Jadi aku ikut yang SD, SMP, SMA. Oh terus-terusan? Terus-terusan Kak. Alasannya apa? Alasannya sebenarnya simple. Aku pengen masuk sekolah atau universitas dengan jalur prestasi. Gitu. Itu simple banget karena aku salah satu anak yang tahu aku mau masuk sekolah mana, aku masuk universitas mana gitu. Jadi aku kejar Kak. Aku ngerasa kayak aku punya bakat di sini. Kenapa aku harus susah-susah untuk belajar untuk UTBK atau apa? Kenapa nggak aku kejar dulu prestasi aku gitu? Karena aku ngerasa kan kalau misalnya punya bakat dikembangin jauh lebih enjoy gitu jalaninnya. Luar biasa ya, walaupun udah eksis kayak gitu di dunia entertainment tapi masih ngomongin pendidikan ya. Alhamdulillah. Apa itu deal-dealan waktu pas masuk Indonesian Idol? Iya sih kebetulan iya sih Kak. Mama tuh udah kayak wanti-wanti, awas loh ya kamu ya kalau misalnya kamu habis ini lupa sama pendidikan. Enggak Mak, janji. Aku bilang. Alhamdulillah masih terpenuhi lah janjinya sekarang gitu. Oke, Rara, tapi kalau misalnya ngomongin soal Indonesian Idol, kamu tuh awal banget masuk Indonesian Idol itu kan pasti ada dalam tanda kutip kamu akan terbayang-bayangi dengan sosok abang kamu kan. Gimana kamu bisa kayak menepis omongan orang kayak gue nih pantas ada di dunia entertainment kayak gitu? Oke. Kan mau nggak mau pasti akan terbayang-bayang dong. Apalagi kemarin main Rangga dan Cinta. Kok ada sih? Iya, Rangga dan Cinta jadi murni dia. Jadi memang iya sih waktu zaman aku awal masuk banget kebetulan abang nemenin kan waktu audisi. Sekarang nggak expect abang ternyata dipanggil juga waktu itu pas audisi. Jadi memang banyak waktu itu ada komentar, Rara nih bayang-bayang Raffi Sudirman doang nih, nggak bisa sendiri nih gitu kan. Awal tuh aku sempat mikir juga, aduh gimana ya caranya melepas bayang-bayang abang gitu. Aku tahu abang memang ngajarin aku banyak banget hal dalam dunia entertain ini gitu. Tapi sering berjalannya waktu Kak, aku kan di Indonesian Idol apa-apa balik lagi sendiri Kak. Aku belajar banget mandiri. Dimana aku nggak bisa tuh minta tolong abang untuk gini-gini atau minta tolong abang hanya bisa dukung dari luar gitu. Jadi aku ngerasa dengan aku di dalam berjuang sendiri, terus aku juga alhamdulillah prosesnya juga aku lewatin berbagai tantangan dan challenge yang diberikan. Waktu itu ada dangdut, terus ada banyak banget EDM, terus ada banyak banget deh tema-temanya gitu. Dan itu aku benar-benar berjuang sendiri. Dari situ aku ngerasa alhamdulillah saat aku berjuang sendiri, aku tahu gimana cara polanya aku melakukan ini semua. Aku dapat banyak apresiasi dari juri waktu itu, terus dari netizen juga waktu itu. Dan aku lihat mereka mulai kayak, oh ini Rara Sudirman, bukan Rara Sudirman adek abang, adek Raffi gitu. Malah lucunya nih Kak, aku sempat lihat waktu itu ada satu tweet atau satu apa gitu. Terus habis itu kayak, dulu tuh aku selalu gini Kak, oh Rara Sudirman tuh adeknya Raffi Sudirman ya gitu. Sekarang aku lihat, oh Raffi Sudirman itu kakaknya Rara Sudirman ya? Gitu kan, aku kayak, wah udah di posisi ini gitu. Terus aku yang nunjukin ke abang, bang lihat bang, iya memang sekarang lo lebih gini kok kata abang gitu. Terus aku bilang kayak, enggak ini aku cuma bercanda doang bang, aku bilang gitu, enggak lah. Tapi aku seneng aja bisa ada yang kayak gini sekarang gitu. Dulu tuh kayak, oh Rara tuh adek Raffi sebenarnya siapa sih? Kakaknya Rara, oh gitu, aku baru tahu. Tapi lucunya sekarang abang kan juga cemplung di dunia acting ya Kak, which is abang tuh sebenarnya nggak ada basic acting sama sekali. Kan aku lah istilahnya kalau musikal kan kita belajar acting apa gitu kan. Kalau abang tuh benar-benar nggak ada, naturally aja. Tapi lucunya dia yang duluan dapat kesempatan untuk main film ya. Alhamdulillah banyak yang mengenal dia sekarang sebagai Borne dari Rangga dan Cinta. Nah sekarang tuh aku senengnya abang sama aku tuh udah bisa berdiri sendiri di kaki. Maksudnya artinya orang kenal abang sebagai abang, orang kenal aku sebagai aku. Dimana orang mengetahui bahwa kita kakak adik tuh nanti di lain waktu gitu Kak. Karena waktu itu pernah aku datang sama abang, terus kayak, kok kalian Sudirman nih, kalian apa sih? Oh kakak adik gitu. Jadi mengenalnya tuh sebagai satu hal yang satu gitu. Jadi sekarang banyak yang mengenal
nanti kalau misalnya Rara dan Raffi tuh adik dan kakak. Padahal dulu tuh kita selalu disangkut pautkan. Sama sempet yang kayak bilang kayak, lucu juga ya Ra, sekarang orang-orang kenal kita bisa sendiri-sendiri gitu. Kalau dulu tuh kita nempel gitu. Brandingnya berarti udah berhasil ya? Alhamdulillah ya Kak, begitulah ya gitu. Tapi aku seneng, abang juga seneng kalau sekarang artinya Rara udah banyak dikenal tanpa abang banyak dikenal juga tanpa aku. Tapi kita saling dukung juga dan kita adik kakak ya temen-temen ya gitu. Bukan satu marga doang nih, kita adik kakak gitu. Karena kan banyak yang bilang gitu kan Kak, ah nama belakang doang gak sama itu. Enggak, kita adik kakak nih teman-teman, dipertegas gitu. Aku happy banget hari ini bisa wawancara Rara karena dulu pernah nonton langsung Rara waktu pas top 9 tuh berarti yang dangdut. Wah, top 10 itu berarti Kak? Oh, top 10 ya? Kalau top 9 soundtrack. Oh, berarti pas dangdut itu. Dangdut. Boleh nggak sih dijanjiin? Wih, kakak mau denger nih kalian semua nih. Boleh dong. Boleh nggak sih? Boleh banget dong. Dikit aja. Boleh ya, coba ya. Cikini kegondang dia, ku begini gara-gara dia. Cik come back Tasik Malaya, hati capek bila kau tak setia. Luar biasa. Terima kasih. Suaranya Kak. tuh beda dari warna-warna yang ada di Indonesian Idol. Amin. Tapi juga nggak luput dari hujatan. Bener gak sih, Rara? Betul sekali. Gimana nanggepinnya waktu itu? Wow, waktu itu ya. Sebenarnya aku itu kalau hujatan yang secara ketikan belum pernah sih Kak. Aku walaupun udah terjun di dunia entertain sebelum ikut Indonesian Idol, mungkin kadang tuh cuman kata-kata sirik-sirikan aja. Tapi aku nggak pernah melihat hujatan sebanyak itu ya. Jadi waktu Rara masuk Indonesian Idol, karena suara Rara segmented ya banyak yang bilang mirip-mirip seriosa, mirip-mirip musikal gitu. Banyak kuping-kuping Indonesia yang belum bisa menerima itulah gitu. Jadi waktu itu Rara sempat shock dikit, kayak ini kok agak kesini ya gitu komentarnya. Walaupun aku kayak kadang ngerasa apa iya ya aku kayak begini ya, apa iya ya kayak gini ya gitu. Tapi sekarang ya Kak kalau dilihat-lihat lagi ya, aku tuh ngerasa memang nggak semua orang bisa suka sama kita. Pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dulu tuh aku pikirin banget ke orang-orang yang nggak suka. Aku tuh overthinking banget lah pokoknya. Aku kayak kenapa mereka nggak suka? Apa aku terlalu cempreng? Apa aku terlalu vibranya tebel atau gimana? Aku tuh sampai waktu itu pernah ada satu momen di Indonesian Idol, aku bawain lagu pop, lagunya Katiara Andini waktu itu. Katiara itu kan beda ya suaranya sama aku teman-teman. Terus habis itu aku benar-benar coba banget Kak, gimana caranya suara musikalku dan suara segmented ini tuh nggak kedengeran di lagu Katiara ini gitu. Waktu itu aku ada vokal coachnya juga, aku coba kakak bantu aku Kak gimana caranya. Alhamdulillah tereksekusi dengan baik sih, tapi memang ada beberapa tuh yang kayak tetep aja dia musikal, tetep aja tuh nggak enak nih lagu pop gitu. Dari situ aku kayak ngerasa tetep aja akan ada orang yang nggak suka sama kita walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Dan sekarang aku menghadapinya gimana? Aku ngerasa sekarang it's okay to have people yang nggak suka sama kita fokus aja sama orang-orang yang baik sama kita, orang-orang yang dukung sama kita. Karena aku ngerasa juga walaupun banyak yang nggak suka sama aku, banyak juga yang suka banget sama aku dan baik juga sama yang sayang aku gitu. Dan aku sangat menghargai orang-orang yang sayang sama aku dan suka sama aku gitu. Jadi untuk orang-orang yang nggak suka sama aku nggak apa-apa, kalian boleh beropini dan berpendapat apapun, tapi semoga aku tidak melakukan hal-hal yang salah gitu kan. Jadi aku menghadapinya sekarang sih dengan berdamai dengan apapun itu sih Kak. Kalau kayak gitu tuh lebih sering cerita ke siapa sih? Kalau soal ini? Iya, ke mamah kah? Ke mama sih, kadang ke mama. Responnya apa? Kalau mamaku itu ya Kak, mama tuh agak beda sama aku memang. Gimana tuh? Mama tuh jauh lebih ekstrovert ya. Jadi kadang tuh mama suka yang kayak, mana ada orangnya? Mana? Sini mama lihat. Terus aku yang kayak, aduh nggak jadi deh mah. Jangan diperparah deh gitu. Jadi kadang tuh kan banyak banget Kak orang-orang yang suka DM-in aku atau apalah ngechat-ngechatin yang nggak jelas. Aku kadang kayak, aduh aku nggak sengaja baca nih ada paragraf panjang banget isinya ngehujat aku dan aku bingung. Terus mama gini, mana nomornya? Mana mau lihat? Terus mama kayak, Rawa sabar. Semenjak itu mama masih kayak, mana? Aman marah, cuma cerita gitu. Terus habis itu mama yang kayak, ya tetep aja, Rara nggak boleh gitu, Rara nggak mau ngapain kok katanya gitu. Terus akhirnya tapi aku bilang sama mama nggak semua orang harus diladenin, nggak semua orang harus dijawab. Akhirnya mama ngerti.
Terus mama juga yang kayak sekarang juga udah berdamai juga sama orang-orang nggak suka sama aku gitu. Karena sekarang ya udah ya, aku ngerasa orang yang sayang juga banyak kok, jadi kenapa harus dipikirkan gitu orang-orang nggak suka. Luar biasa ya, dukungan dari mama. Alhamdulillah Kak, punya mama Batak lumayan nih, mental baja alhamdulillah gitu. Rara, tapi kalau misalnya tadi sempat disinggung soal musikal, dengar-dengar dulu katanya pernah ikutan musikal yang dipilih untuk meranin seorang Sherina Munaf ya? Yes, betul. Itu gimana sih ceritanya? Oke, waktu itu aku pernah dipilih, waktu itu sebenarnya aku audisi Kak ceritanya. Oh itu tetap audisi? Audisi Kak, karena kan dulu aku dikenalnya sebagai anak-anak yang suka lomba-lomba Kak, bukan anak musikal yang kayak gimana gitu. Jadi waktu itu ada sempat audisi, audisi online waktu itu, 2000 berapa ya? Oh 2020 kayak seingat aku. Terus habis itu audisi online, akhirnya Rara iseng aja coba nyanyi lagu Kak Sherina sama nari, waktu itu nari. Terus lanjut audisi 2, masih online. Online waktu itu audisi 2, online-nya waktu itu disuruh nge-zoom Kak, nge-zoom sama orang-orang dari sana, krunya, produksinya. Terus habis itu aku disuruh acting, nari juga, nyanyi juga, pokoknya lagu-lagu seputar petualangan Sherina. Terus waktu audisi ketiga, aku nggak dipanggil Kak. Aku nggak dipanggil, jadi aku ngerasa kayak, wah bukan rezekiku nih, ya udahlah kita fokus aja pendidikan lagi, fokus aja lomba-lomba lagi gitu, mewakili sekolah. Terus karena aku nggak dipanggil, aku udah, ya udahlah Kak gitu kan ya. Tiba-tiba orang produksinya nge-WA mama, tante boleh minta foto Rara nggak, katanya gitu. So kayak mama kayak, kenapa nih anak saya kan nggak lanjut gitu kan. So mama kayak udah kasih aja. Ternyata pas diumumin Kak, muka aku Kak, wadaw kan gitu. So kayak gimana caranya, ini muka saya nggak audisi ketiga gitu kan. Waktu itu ada audisi ketiga itu langsung Kak soal ketemu, kan nggak ketemu gitu kan. So kayak aku udah hopeless banget, so kayak, ini beneran loh, nggak prank kan, ini prank kali ya gitu. Tapi enggak, waktu itu beneran. Terus ternyata pas aku tanya sama produksi kenapa gitu kan. Alhamdulillah ternyata yang milih aku tuh dari Tante Mira Lesmana, Om Riri Riza langsung yang buat film petualangan Sherina gitu. Mereka bilang kayak Rara nih punya kesempatan besar untuk memerankan Sherina dengan baik katanya gitu. So aku ngerasa, makanya bersyukur banget, terima kasih Tante Mira, Om Riri gitu. Aku dapat kesempatan buat main petualangan Sherina juga waktu itu. Terus aku bener-bener, karena aku memang biasa udah suka ya sama Kak Sherina dan filmnya petualangan Sherina itu Kak. Aku bener-bener nyontohin cara geraknya, cara ngomongnya, nyanyinya itu aku miripin banget Kak gitu. Karena kan kita dilatih juga kan di musikal untuk semirip-mirip itu guys. Terus habis itu akhirnya aku musikal gitu, dan waktu itu sempat ditunda Kak. Karena COVID-19. Oh, oke. COVID-19 di situ posisinya padahal aku lumayan ini Kak, bingung soalnya saya waktu itu masih SMP, tapi kan aku udah mulai beranjak dewasa ya Kak. Jadi ketunda 2 tahun Kak, dimana aku kan tambah tinggi ya untuk menjadi seorang anak 5 SD Sherina gitu kan. Jadi aku kayak sempat bingung gimana caranya, jadi aku konsekuensinya Kak, aku bener-bener ngurusin berat badan. Terus aku stop pertumbuhan aku pada saat itu untuk memerankan peran itu. Karena aku nih tipe anak yang gampang banget tinggi, apalagi waktu itu udah masa-masa puber gitu kan. Terus habis itu, jadi aku bener-bener stop pertumbuhan aku dengan gak makan yang buat bergizi-bergizi gitu, demi untuk 5 SD ini, anak 5 SD Sherina ini gitu. Akhirnya pas aku tampil, memang aku posisinya lumayan tinggi Kak, tapi itu udah kayak, udah saya stopin banget nih teman-teman gitu. Dan alhamdulillah aku dapat juga partner sadamnya yang bisa ngeimbangin aku waktu itu, ada namanya Jordan. Jordan itu baik banget dan kita juga sama-sama berjuang bareng-bareng waktu itu jadi Sherina dan Sadam. Dan alhamdulillah banyak dapat apresiasi. Waktu itu juga banyak yang nonton, idola-idola aku banyak banget yang nonton musikal itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Rara, tapi masih inget gak sih panggung pertama kamu tuh apa? Inget gak ya? Apa ya? Panggung pertama aku ya? Kayak Khatulistiwa Kak. Paling musikal pertama itu? Khatulistiwa yang aku bilang kelas 2 SD itu, yang aku nggak tahu itu siapa dan ternyata tuh artis-artis besar ya Kak. Saya hanya anak kecil yang suka tampil pada saat itu. Pas aku lihat, waduh, pas udah gede tuh aku menyadari Kak, ya ampun ini keren banget gitu. Karena aku ngerasa sekarang aku mengidolakan banget artis-artis senior itu gitu. Tapi dulu aku nggak tahu Kak artis-artis senior itu tuh siapa gitu. Tapi kalau dilihat-lihat, wah pengalaman yang luar biasa. Kalau dulu kan dilarang sama mama, sama papa. Sekarang gimana reaksinya setelah kamu bisa dibilang muncul di beberapa TV lah ya?
Ya, alhamdulillah. Apa ngerespon positif atau tetap kayak oh ini boleh ini jangan, maksudnya kayak dipilih-pilih juga apa gimana tuh? Mama papa alhamdulillah responnya positif banget. Terus juga ngedukung sekarang karir aku dan pendidikan aku. Untuk pilih-pilih sih sebenarnya enggak sih. Alhamdulillah mama papa itu bener-bener dukung full sampai yang kayak semuanya mama papa lakuin untuk aku bisa mengembangkan karir aku dan bakat aku di sini, karena mama papa yakin Rara nih sebenarnya nggak cuma penyanyi doang, dia bisa improve banyak. Apalagi aku nanti kalau misalnya kuliah aku pengen komunikasi Kak, jadi mama ngerasa kayak bisa banget untuk dikembangkan komunikasinya gitu sekarang. Jadi makanya mama papa dukung banget host, terus juga dukung aku apa jual-jualan gitu tuh kayak seru banget. Aku pun juga enjoy. Jualan aku, apa Kak. sih emang? Aku tuh pernah jualan makeup Kak, jualan makanan juga pernah, diskon iya? 50%, aku bilang gitu. Sekarang flash sale gitu Kak. Tapi aku senang melakukan itu Kak, aku tuh gak ngerasa terbebani, aku malah enjoy banget melakukan hal itu gitu. Seneng banget ya pasti mama papa ya? Senang, alhamdulillah gitu. Kadang papa juga sampai kayak, wah lucu banget nih anak saya bisa gini, tapi kayak lucu deh. Mama sih yang selalu samping aku, kalau papa tuh dukung dari jauh, terus papa suka juga nemenin juga suka gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Rara, udah bisa dibilang nyebur lah ya ke dunia entertainment, tapi juga di satu sisi sekolahnya ini luar biasa di SMA 8 Jakarta. Sekolah favorit lah ya, unggulan lah. Alhamdulillah Kak. Itu ngebagi waktunya gimana sih? Wow. Pertanyaan luar biasa ya. SMA 8 Jakarta itu memang salah satu sekolah unggul yang aku bilang Kak, kalau dari SMP aku pengen punya sertifikat untuk masuk ke sekolah itu. Oke. Which is aku masuk dengan jalur prestasi pada saat itu. Karena aku tahu banget SMA 8 tuh salah satu sekolah unggul gitu. Awalnya kayak memang aku ikut Indonesian Idol sempat bimbang ya, karena kan saya sekolah di SMA 8 ya Kak. Jadi aku sempat yang kayak, aduh apakah guru-guru akan mendukung, apakah lingkungan sekolah akan mendukung gitu. Pada saat itu memang aku ragu, tapi sebelum aku ikut Indonesian Idol Kak, aku mau coba buktiin dulu waktu itu. Aku pengen bawa nama sekolah ke lomba-lomba nasional, internasional dan juara. Dan itu mewakili sekolah dengan nama aku gitu. Oke. Dan alhamdulillah itu terjadi waktu itu di FLS 2N, aku dapat medali emas bawa nama sekolah. Keren. Dan itu perjuangannya luar biasa banget. Dan alhamdulillah guru-guru, teman-teman lingkungan sekolah tuh bener-bener dukung banget, apalagi karena aku bawa prestasi ke sekolah gitu. Nah dari situ aku mulai berani untuk ikut Indonesian Idol Kak, karena aku merasa aku sudah memberi banyak untuk sekolah ini, dan aku yakin mereka akan dukung aku juga untuk mengejar mimpi aku di Indonesian Idol gitu. Dan alhamdulillah Kak, Rara tuh memang sebelum Idol, Rara izin dulu Kak ke guru-guru yang ngajar Rara. Rara samperin Bu, minta doanya. Rara nggak tahu nih Rara berhenti sampai kapan, tapi sejauh mungkin Rara minta tolong bantuan, minta tolong doanya. Dan di situ benar-benar Rara ngerasa lingkungan SMA 8 itu semuanya mendukung Kak. Semuanya mendukung Rara untuk mengejar mimpi Rara. Jadi banyak yang bilang kayak, ini fokusnya akademik doang SMA 8. Enggak, SMA 8 benar-benar mendukung anaknya dalam berbagai bidang. Mau di akademik, non akademik, semuanya didukung gitu. Dan cara Rara bagi waktu ya Kak ya, Rara tahu mana yang harus diprioritaskan dulu terlebih dahulu. Misalnya pada saat itu, waktu itu Rara sempat saat rilis single pertama Rara, itu Rara lagi pusing-pusingnya waktu itu ujian terakhir sekolah, TAS ya. Di situ kan memang kalau misalnya baru rilis kita banyak promo ya Kak, banyak kemana, banyak kesini. Tapi pada saat itu Rara tahu mana yang harus Rara prioritaskan utama, which is itu pendidikan Rara. Jadi pada saat itu Rara banyak ini dulu deh, stop nyanyi dulu, karena saat itu lagi fokus-fokusnya di belajar gitu. Tapi setelah tes langsung kita gas gitu. Jadi alhamdulillah cara aku bagi waktu ya dengan tahu mana yang harus diprioritaskan sih Kak. Ekspektasimu masuk idol tuh di awal emang udah ngejar, oh gue mau juara 1 nih kayak gitu, atau waktu awal-awal tuh bisa dibilang kayak ya udahlah iseng-iseng dulu aja, cobain? Iseng-iseng sih Kak, beneran Kak. Karena dulu mama kan juga bilang kayak, aduh umur 20-an aja Ra, kalau kamu udah dewasa gitu kan. Tapi waktu itu bener-bener yang kayak aku jujur aku gak terlalu punya banyak trik gitu loh Kak. Biasanya kan orang kayak udah nyiapin, oke nanti aku mau nyanyi lagu ini kalau misalnya gini gitu. Aku gak punya Kak, aku waktu itu cuma punya bekal aku dalam bidang klasik, dalam bidang musikal gitu.
which is itu kan belum terlalu ada ya yang berani untuk mencoba anak musikal masuk Indonesian Idol yang dikenal dengan pop gitu. Jadi pada saat itu aku juga bingung Kak, kenapa aku sepeda itu untuk ikut itu kalau dipikir-pikir ya Kak. Karena aku bener-bener dengan base musikal aku Kak. Waktu itu pas audisi Kak, fun fact, aku itu dikasih 1 no sama Om Anang. Karena terlalu klasik dan terlalu musikal. Katanya kalau misalnya tekniknya seperti itu terus, ini kan banyak nih challenge-nya, nggak bisa gitu. Dari situ aku juga kayak mikir Kak, bener juga sih, bener juga dengan basic musikal dan klasik ini apakah aku bisa terus melaju gitu kan. Tapi alhamdulillah di Indonesian Idol itu aku udah banyak banget belajar Kak. Aku banyak banget ngubah cara bernyanyi aku, buat suara aku lebih cocok ke dalam berbagai genre gitu. Dan aku nggak punya ekspektasi apa-apa Kak untuk bisa masuk berapa besar. Even ke mama papa aku nggak pernah bilang, mah Rara masih mau lanjut, ayo nih mau voting, nggak pernah Kak. Aku yang kayak mama papa kalau misalnya udah nggak kuat atau mama udah gimana, mama bilang aja Rara nggak apa-apa kok gitu. Terus mama yang kayak nggak apa-apa kita gaspol terus Rara mau sampai kapan katanya. Rara sampai sebisanya gitu dan sampai ditakdirkan segimana gitu. Dan waktu itu Kak, Rara tuh sebelum ikut Indonesian Idol sempat mikir kayaknya aku di top 8 deh gitu. Tapi aku cuma bicara-bicara doang Kak waktu itu. Kayak aku di top 8 deh. Terus Beneran? beneran. Memang kadang tuh kita omongan harus yang kayak baik-baik Kak. ya. Tapi aku seneng juga sih maksudnya berhenti di top 8 itu bukan berarti suatu hal yang kayak tidak melaju jauh. Aku merasa di top 8 memang udah ditakdirkan buat aku gitu Kak. Karena fun fact lagi nih teman-teman ya. Aku kayak kalau panjang omonganku panjang nih Kak. Aku waktu ikut lomba FLS 2N Kak, aku dapat urutan nomor 8. Dan itu selalu 8. SMP 8, SMA 8. Indonesian Idol pun 8. Jadi aku ngerasa tuh 8 adalah angka keberuntungan aku. Which is kalau di samping itu adalah infinity gitu. Jadi aku merasa kayak nggak apa-apa, 8 is my number. Dan aku alhamdulillah bahagia berhenti di top 8 gitu. Top 8 tuh terakhir berarti kamu nyanyi yang sama ini ya, kayak Eka Gustiwana, benar Iya, gak sih? betul. Dengan lagu apa ya dulu tuh? Waktu itu Salah Potret. Oh iya, Salah Potret, itu aku masih dengerin. Terima kasih. Karena menurutku kayak warna musikmu tuh kayak beda daripada yang lain ya. Meskipun kayak tadi mungkin kamu juga sempat bilang apa namanya, ada yang hujat segala macam. Tapi kalau untuk soal hujatan sampai sekarang masih ada nggak sih? Sampai sekarang masih ada sih Kak. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku, kayak ya nggak apa-apa banyak orang yang nggak suka, tapi banyak juga yang suka. Walaupun kadang aku suka yang kayak agak, aduh kok gini ya gitu. Tapi aku sekarang udah lumayan berdamai sih Kak. Lumayan berdamai dengan nyikapin hal itu. Dengan menyikapi hal itu. Karena udah semakin dewasa juga harusnya semakin bisa lah menyikapi hal itu. Sekarang tuh udah sambil jadi host-host juga kayak gitu kan. Kedepannya Rara tuh mau ngapain? Kedepannya Rara mau ngapain? Kan musikal udah pernah. Nyanyi udah top 8, ya walaupun masih terus berkembang, apa namanya, ngeluarin single-single baru. Kedepannya tuh apa setelah jadi host? Main film? Yes, aku pengen banget Kak sebenarnya, karena aku udah pernah belajar acting juga dan udah dari kecil kan belajar acting. Aku ngerasa banyak hal dalam diriku tuh yang masih belum dikembangin gitu, dan aku ngerasa kalau main film, main series itu belum pernah aku coba, dan aku pengen banget dapat kesempatan itu sih Kak gitu. Aku pengen, tapi dengan seiringnya karir aku dalam main film, aku juga pengen tetap pendidikan aku lancar. Amin, amin. Amin. Tetap ya, pendidikan dari tadi itu luar Amin, biasa, amin, Rara. ya Rabbal Dari alamin. awal kita ngobrol, selalu yang di kampus Singgung tuh pendidikan. Ini bukan karena ada mama di belakang layar kan? Mama kalau mau kemana dulu juga boleh nih Mas. Ini beneran dari Raranya sendiri kan maksudnya? Iya Kak, betul. Alhamdulillah dari aku yang sendiri sih Kak. Ngomongin pendidikan, emang rencananya untuk lanjut kuliahnya kemana? Amin. Ini didoain Siapa tahu banyak orang ya. diaminin Amin ya semuanya. sama ini kan. Beneran amin ya. Aku pengen UI Kak, Universitas Indonesia Komunikasi. Amin. Amin. Kayak amin ya guys. Amin teman-teman. Beneran. Dilihatin Kalau satu-satu. beribu amin tuh doanya sampai ke langit Kak. Amin ya Allah gitu. Ini lama-lama saya jadi takut ntar jadi hostnya lagi di sini. Saya diem dulu deh. Ada takut deh. Kok takut? Enggak, maksudnya kan dia punya kakak. Nanti kan saya gimana nih ya kan gitu. Boleh kan co-host, siapa tahu kan. Masih terus mencoba ini. Digoyahkan saya. Gue ya kan ya.
Maaf ya, sambil kita juga ini kan ngejalin puasa juga kan. Betul Kak. Nah, ngomongin soal bulan puasa dari Rara sendiri, apa sih yang apa ya momen-momen Ramadan gitu kalau dari Rara sendiri yang Rara ingat mungkin kalau pas di Indonesian Idol atau sama keluarga mungkin kayak gitu. Oke. Kalau sama keluarga tentunya momen-momen Ramadan tuh tarawih bareng, sholat bareng, buka bareng semuanya ya. Terus sahur bareng. Pokoknya kalau sama keluarga tuh aku ngerasa memang rumah ternyaman gitu ya, dimana kita bisa sama-sama beribadah bareng-bareng. Tapi kalau waktu di Indonesian Idol ya Rara inget ya, waktu itu pada saat tahun kemarin itu pertama kali Rara Ramadan tanpa orang tua, tanpa abang, tanpa keluarga. Terus Rara kayak, aduh bisa nggak ya? Biasanya tuh bareng mama papa, biasanya sahur ada mama papa gitu. Sekarang tuh aku bener-bener kayak sahur bareng teman-teman pada saat itu. Dan ternyata kalau dipikir-pikir seru juga. Karena aku ngerasa kayak punya keluarga baru juga di Indonesian Idol. Terus kita sahur bareng-bareng, buka bareng-bareng. Pokoknya kita beribadah bareng-bareng juga. Jadi aku ngerasa walaupun mama papa jauh nih, abang jauh, tapi akan tetap selalu dekat di doa-doa aku gitu. Paling deket sama teman-teman Indonesian Idol tuh sama siapa sih? Paling deket ya? Sebenarnya semuanya deket Kak. Oh, karena aku kan udah dibilang aku ekstrovert ya. Tadi kelihatan sih, jadi Sobat Ayes pas tadi baru datang di studio langsung menyapa karena denger yang gembiranya. Iya, udah dibilang aku tuh anak ekstrovert, jadi aku tuh nggak bisa kayak paling dekat sama siapa dia doang, nggak bisa. Jadi semuanya tuh bener-bener aku sahur tuh aku bangunin semua orang Kak, bangun gak? Bener, aku tuh kan karena sahur, aku nggak bisa Kak, soalnya banyak kan yang kayak sahur nggak makan atau apa kan. Aku tuh nggak bisa sahur, aku orang kayak bangun gak kalian? Pokoknya aku bangun pertama, aku bangun, aku sampai kayak bangunin semua orang, makan sama aku, makan ayo gitu. Sebenarnya kayak aduh Ra santai dikit, santai ini baru pagi nih, pagi-pagi banget katanya gitu. Gak apa-apa, harus semangat, aku bilang. Dan lucunya Kak, dulu tuh aku punya satu temen di Idol namanya Mesa, Kak Mesa. Oh iya, yang juara 3 ya? Juara 3 dia. Dia tuh juga teman sahur aku banget. Tapi kita tuh aneh ya, orang mana ini gitu kan. Kita sahur minum kopi ya. Gitu kan. Sampai bingung kan. Bingung kan. Iya, karena kita pecinta kopi Kak. Dan kita tuh nggak bisa waktu zaman sebelum puasa kita minum kopi biasanya sore, siang gitu kan. Dan itu kopi kita buat sendiri gitu kan. Habis itu kita kayak, Kak bisa nggak ya kita nggak minum kopi? Udah pas sahur aja. Jadi pas sahur kita minum kopi dan kita masih bisa tidur. Lucu kan? Itulah keunikan kita berdua. Makanya aku kadang kangen sama dia kalau sahur kayak, aduh aku sekarang sahur nggak boleh minum kopi sama mama Kak, ya kan? Aduh kalau zaman Idol Kak, aku bisa ngapa-ngapain aja, aku bisa makan brownies, bisa makan kue. Kalau mama kayak, udah telur nasi gitu. Aku dulu kayak kopi bisa nambah-nambah Kak waktu sahur. Ayo Kak lagi kopi Kak sebelum kita imsak gitu kan. Kalau mama sekarang Kak, enggak, makan ini Kak gitu. Mak Batak kan Kak, jadi saya kayak aduh kangen juga nih masa-masa puasa sebelum gitu. Biar bebas. Gitu. Tapi berarti mama tuh tipikal yang apa ya, bener-bener merhatiin anaknya banget ya? Mama tuh caring banget sih sama aku, bener-bener merhatiin aku. Bestie aku dah mamaku tuh. Bestie ya? My bestie, iya. Walaupun beda ya umurnya jauh, tapi kayak bestie banget gitu. Aduh takut saya. Kenapa? Ada di belakang. Diplototin. Iya. Astaga. Rara, tapi kalau misalnya ngomongin soal Indonesian Idol balik lagi kayak gitu, selain Mesa kayak gitu, ada lagi nggak sih momen-momen yang bisa dibilang kamu kangen momen-momen itu? Indonesian Idol ya, hampir semuanya aku kangen Kak, bener-bener kangen itu. Dan ternyata yang kangen tuh nggak cuma aku, teman-teman juga kangen. Karena kita tuh bener-bener sampai sekarang Kak, kita masih sering chatan, masih sering berinteraksi, masih sering ketemu juga. Gitu. Kita juga rencananya mau ada nanti bukber bareng gitu. Jadi yang aku kangen semuanya, nggak cuma perjuangannya tapi juga kebersamaannya bareng kru, produksi dan semuanya. Sampai dikenal saking extrovertnya duta persahabatan katanya ya? Iya begitu ya Kak. Kenapa sampai ada istilah itu sih Ra? Nggak tahu itu siapa yang buat ya duta persahabatan itu, aku nggak tahu loh Kak, beneran. Tapi karena mungkin aku orang tuh aneh ya, misalnya aku baru aja ngobrol sama ini nih satu nih, tiba-tiba aku bisa ke sini, terus tiba-tiba aku bisa ke sana, gitu ke sini gitu. Pokoknya, tapi di sini diem aja di situ ya. Oh iya, nanti aku dimarahin kalau kemana-mana lari saya kan, jangan dong Kak gitu. Tapi fun fact-nya gimana sih sampai bisa ada yang tadi ku sempat tanyain itu, duta persahabatan itu? Fun fact-nya mungkin dari mana ya Kak? Karena aku dari anak-anak idol juga kah? Apa gimana? Dari anak-anak, aku tuh banyak banget Kak julukannya ya ampun. Apa aja sampai tuh? bingung.
Duta persahabatan. Oke. Ini yang paling kacau Kak. Apa Bau tuh? hutan. Bau hutan, ini aku sebutin aja nama kau ya. Dari KPC ke hutan nih, sumpah. Tuh orang ya, bener-bener sengaja deh. Beneran Kak. Dia bilang aku bau. Oh ini, aku kasih tahu. Kenapa aku dipanggil bau hutan? Bau hutan? Iya Kak, sebenarnya aku wangi nih, aku wangi kue sekarang, bukan wangi hutan. Bukan berarti masuk kue, apa namanya, makan kue kan? Bukan, maksudnya wangi-wangi cewek-cewek manis gitu kan. Oke. Tapi aku sebel banget Kak, mereka dengan santai bilang, bau hutan nih orang. Jadi orang tuh penasaran ketemu aku Kak, penasaran baunya doang. Beneran, aku sampai bingung gitu, ada yang nyamperin aku cuma kayak, oh cuman gini baunya gitu. Aku nih, kenapa gitu. Nanti thumbnailnya Rara ternyata bau hutan. Iya, takut beneran Kak. Tapi fun fact-nya tau gak kenapa aku dibilang bau Kenapa hutan? tuh? Jadi aku tuh memang kalau pagi gini fresh Kak. Kalau malam Kak, kan aku waktu di Idol tuh kan kita berkegiatan capek ya Kak. Aku capek banget, tapi aku tuh salah satu anak yang nggak drop memang gitu imunnya. Jadi aku bener-bener suka banget Kak. Kenapa aku nggak bisa nggak drop nih, teman-teman aku pada sakit nih Kak semuanya. Kakak harus tahu di kamar aku Kak, aku nyetok itu Kak semuanya Kak. Herbal Kak. Mulai dari herbal ini, semua dari produk satu, semua merek ada Kak. Semuanya aku stok, dia punya kayak ranjang sendiri gitu, ini sendiri, rak sendiri, isinya herbal tuh Kak. Oke. Tuh, ada yang ditempel, ada yang dioles ini, ada yang dihirup gitu. Semuanya aku pakai dan itu aku pakai setiap malam Kak. Sebelum tidur, setelah mandi, pokoknya setelah berkegiatan tuh aku pakai biar badanku enak Kak tidurnya dan ini relax lah gitu kan. Nah kita tuh kan kalau malam tuh kadang suka ada kayak makan bareng, misalnya buka, terus suka ada kegiatan juga tuh. Dicium lah Kak wanginya itu kan sama teman-teman gitu kan. Sebenarnya kan aku juga gak bermaksud, tapi kan aku pengen enak aja badan aku kalau pagi kan gak bisa gitu masalahnya kan di luar. Kalau udah di dalam kan gimana gitu. Jadi aku pakai Kak semuanya, semua dari atas sampai bawah aku coba. Pokoknya beneran deh Kak, wangi itu bener-bener wangi banget gitu. Terus temen-temennya yang kalau udah sih ini wanginya gitu katanya. Ya kan wangi herbal, bukan wangi bau gimana gitu, bukan bau gimana. Wangi aja gitu, wangi hutan gitu. Habis itu aku dinamain sama Kak Pice itu, Rara ini bau hutan. Semenjak itu Kak aku dibilang bau sama orang, bau hutan. Aku kan sebel Kak, brandingan aku gimana? Aku tuh wangi guys, aku tuh gak bau nih gara-gara nih orang nih sumpah. Tapi aku akhirnya klarifikasi di mana-mana Kak sekarang. Klarifikasi, itu malam, dan sampai sekarang malam masih gitu sih. Tapi kalau pagi enggak, kalau sampai, tanya teman-teman sekolah aku nggak ada, aku nggak pernah bau, beneran. Guru aku tuh nggak pernah aku bau, makanya aku suka sebel. Bau hutanku cuma nanti doang gitu, dimana aku capek ya gitu ya, klarifikasi teman-teman. Selain itu ada lagi nggak? Apalagi ya, bau hutan. Oh iya, duta kejongkal ya? Duta Kejongkal? jatuh. Iya, duta kejongkal. Itu saking seringnya apa gimana? Kok bisa-bisa? Jadi gini Kak, aku tuh anaknya memang nggak bisa seimbang gitu loh jalannya. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi kayak sering nggak fokus gitu. Aku benar-benar sering nggak fokus. Jadi waktu pada satu momen kita tuh lagi ada di Indonesian Idol satu program lah. Itu program aku tuh lagi bercanda sama tadi Bang Pice. Aduh tuh orang aku nggak bisa kalau sama Kak Pice. Dia tuh kita tatap-tatapan gini Kak, ketawa kita gini. Kita kayak gitu, sumpah Kak. Gak bisa, aku gak bisa tatapan serius sama dia. Oke. Aduh kacau deh emang dia tuh. Terus habis itu dia di sana ujung jauh banget sama aku Kak. Aku di sini. Aku liat mata dia liat mata aku Kak. Ketawa kita. Aku nggak bisa kan ketawa-ketawa. Jadi aku kayak gini-gini Kak gitu. Oke. Ternyata di sebelah aku tuh bolong. Aku nggak tahu bolong kan. Aku gini-gini ketawa, ceplok. Kejengkel saya gitu. Terus mana sih yang Mona juga ikut ketawa kan, dia nggak bantuin. So kayak ini orang ya gitu. Jadi aku kejungkel, plak. Terus ternyata aku sering juga kejungkel di mana-mana Kak. Pokoknya hampir di setiap momen dah. Waktu itu aku juga pernah hampir kejedot layar bioskop. Berdarah di sini. Ini udah diceritain kemana aja? Kayak gitu Kak, jadi aku pernah kejedot layar bioskop karena aku lagi remake salah satu adegan di film. Oke. Sama temen aku waktu itu, sama Abang Kak Excel namanya. Ketawa-tawa gitu, aku tuh nggak tahu layar bioskop biasa, aku kira styrofoam yang kayak di sekolah-sekolah gitu. Ternyata di besi Kak, begini, petak gue. Pas aku lihat, aku ketawa kan Kak awalnya, aduh kok pusing, berdarah di sini Kak. Astaga. Berdarah di sini, mana keluar situ ada yang minta foto sama aku bilang, aduh Kak, hidungku lagi berdarah nih, gini aja ya. Lucu banget, jadi aku foto gini, gitu. Oke, Rara kita balik lagi. Kita udah ngebahas soal apa ya? Fun fact soal kamu lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin lagi soal after kamu Indonesian Idol sekarang tuh udah punya single berapa sih?
Sekarang aku punya 2 single, Kak. Oke, apa aja tuh? Indonesian Idol. Satu, waktu itu remake sama Papa Yovie Widianto, Harus Bahagia dari Tete Yurayunita. Yang 2 sekarang Apa Salahnya. Ini aku buat bareng kakak-kakak fellow amateurs. Itu ada Kamika Angelo, yang The Overtones gitu. Itu ceritanya tentang apa? Apa Salahnya? Apa Salahnya itu ceritanya tentang diri aku, Kak. Itu emang nulis sendiri? Itu aku Liriknya apa nulis gimana? sendiri bareng mereka tadi, Oh, kakak. iya. Gitu. Jadi waktu itu aku dapat kesempatan kan, katanya label aku, Rara mau sama siapa kalau mau nulis, katanya. Terus aku memang udah ngefans banget waktu itu sama Kamika Angelo. Aku dengerin karya-karyanya gitu. Sama aku suka banget tulisan-tulisannya pokoknya. So aku bilang kayak, udah Kamika beneran. Alhamdulillah dikabulin, Kamika juga mau sama aku karena aku udah kenal Kamika memang waktu itu. Terus aku cerita, Kak, aku mau buat lagu kayak gini. Jadi ini tentang keresahan aku tentang diri sendiri. Pokoknya proses mencari jati diri sendiri itu gimana. Karena aku kadang waktu Indonesian Idol suka meragukan diri sendiri. Dan aku ngerasa kalau misalnya lagu ini tuh nggak cuma relate ke aku, tapi banyak yang relate, banyak yang bingung dan ngerasa salah gitu. Kenapa ya jadi diri sendiri tuh selalu salah? Kenapa kayak kurang gitu jadi diri sendiri? Dan aku buat lagu ini tuh sebenarnya proses aku berdamai dengan diri sendiri gitu. Jadi lagu ini itu aku tulis bareng mereka, aku ceritain tentang diri aku dan mereka juga menceritakan tentang diri mereka, kakak-kakak fellow amateurs. Jadi aku ngerasa kita bertukar pendapat, bertukar pikiran dan akhirnya menjadi suatu karya ini. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau gitu. sekarang sendiri tadi kan bisa dibilang proses penyembuhan diri. Kalau sekarang udah sembuh apa gimana? Untuk bisa menerima diri sendiri itu. Sembuh lah, Kak. Sekarang aku udah berdamai dengan apapun itu. Pokoknya ada satu lirik di mana jangan malu dengan rambut ikalmu, di mataku kau sempurna. Di situ aku dulu insecure banget, Kak, punya rambut ikal. Oke. Dulu tuh aku rambutnya ikal. Dan aku ngerasa sekarang udah berdamai dengan itu. Dan aku seneng banget, banyak banget respon-respon positif dari lagu aku Apa Salahnya ini, Kak. Banyak banget yang teman-teman aku juga supporter aku langsung pada nge-DM aku, nge-WA aku. Rara relate banget sama aku. Jadi aku ngerasa memang ini nggak cuma dekat di aku tapi dekat di banyak orang juga, Kak. Dan itu memang tujuan aku untuk buat lagu ini tuh gitu. Berarti kalau Rara sendiri sekarang sibuk untuk bisa dibilang dengan lagu itu ya? 1 sampai 10 menilai untuk lagu sendiri? Aku ngasih 10, Apa Salahnya. Menurut aku punya special place in my heart. Karena aku buat, untuk lagu single pertama aku buat diri aku sendiri dan buat orang-orang yang suka meragukan diri sendiri. Oke, Rara Sudirman, aku punya pertanyaan, jawab cepat. Takut. Okay. Enggak lah. Kayak kuis nih, takut saya. Tapi beda dengan acara di Boyz. Oh iya, beda. Gak usah di-spill di sini Iya, tapi. jangan ya. Panggung atau rumah? Rumah. Perfeksionis atau spontan? Perfeksionis. Takut gagal atau takut dihujat? Takut gagal. Dipuji atau dimengerti? Dimengerti. Proses atau hasil? Proses. Teknik vokal atau connection ke penonton? Connection ke penonton. Lebih takut lupa lirik atau nada fales? Lupa lirik. Nada plus. Tapi pernah? Pernah. Voting tinggi tapi komentar biasa aja? Atau komentar luar biasa tapi votingnya rendah? Komentar luar biasa tapi rendah. 1 kata untuk Sabrina Leanor. Inspirasiku. Mau lihat ya. Seorang Rara Sudirman, 3 sampai 5 tahun ke depan bakal ngapain? Apa ya? Tuh kan, Kak, kalau serius gini deh. Bakal... Kan coba jawab cepat aja sebenarnya. Bakal jadi orang yang berguna buat banyak orang. Bakal? Jadi orang yang berguna buat banyak orang. Luar biasa perjalanan Rara Sudirman. Terima kasih udah mampir Terima kasih, di Deep Talk Kak. with Syam Hakung kali ini.